Saudara, kita melihat di Galatia pasal yang kelima, Galatia pasal yang kelima, ayatnya yang ke-24, 25 dan ayatnya yang ke-26, Saudara ya. Galatia 5 ayat 24 sampai dengan 26. Mari kita baca bersama-sama 1, 2 dan 3. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Amin, saudara. Ini adalah kata-kata daripada kembali Rasul Paulus yang ingin saya dan Anda hidup oleh roh dan dipimpin oleh roh, ayat yang ke-25 ya. God is interested in every part of our lives. Artinya Tuhan itu selalu tertarik, bukan hanya secara keseluruhan dari hidup kita or in general, tapi dia juga tertarik in every part of our lives ya. Jadi tiap bagian demi bagian di dalam hidup kita itu tidak terpisahkan dan terpisah satu dengan yang lain, saudara ya. Katakanlah begini, kalau saya ada di rumah dan saya ada di atas panggung, saya ada di restoran makan dengan anak dan istri saya bergaul dengan teman, rekan ya, komunitas, maka every part of my life itu tidak boleh terpisahkan ya. Karena kita tidak bisa berkata bahwa oh ya karena saya ada di sana maka saya harus berperilaku seperti mereka. Tidak. Atau kita bilang ya saya ada di sana Pak Pendeta, jadi saya tidak bisa mengeluarkan kemampuan saya dan khususnya roh itu bisa bekerja sedemikian rupa. Tidak, saudara. Every part of our lives ya, God is interested in ya. Dia selalu tertarik. Bahkan bukan hanya di kebaktian, di ibadah ini yang menjadi salah satu dasar kesalahan di dalam kehidupan umat yang percaya. Mereka hanya siap, mereka hanya hebat, mereka hanya mampu gitu, mumpuni ketika ada di dalam lingkungan Kristen atau di lingkungan orang yang percaya. Tidak demikian. Sedangkan pada saat kita ada di lingkungan yang lain, di bagian yang lain, kita menjadi lemah. Ya. Kita kehilangan kontrol, kita kehilangan kendali, kita kehilangan kemampuan, penguasaan diri, saudara. Dan kita berkata, ya habiskan ini kan bukan di gereja. Oh, saya kan orang yang yang lemah, yang penuh dengan kekurangan. Bukan di situ, saudara. Saya mau katakan buat saudara that we need to submit. Kita ini butuh untuk menundukkan diri ya kepada Tuhan in every part of our lives. Di dalam setiap bagian di dalam kehidupan kita, every aspect, di setiap aspek di dalam kehidupan kita kepada Tuhan, saudara. Karena tanggung jawab itu di dalam keseluruhan, ya. Bahkan seperti penjahat di sebelah Kristus, kita tahu bersama ya, bahwa dia menyesal apa? Bahwa bagian-bagian di dalam kehidupannya dahulu kala itu menyakiti hati Tuhan, and untungnya gitu, saudara ya, bahwa dia masih mendapatkan kesempatan itu, dan kesempatannya itu juga datang karena juga anugerah Tuhan yang besar. Dia merasakan bahwa ada sesuatu atau banyak yang salah di dalam kehidupan dia, sehingga dia memblok dan dia menyatakan kepada penjahat di sebelah Yesus yang lain dan berkata, kita ini layak dihukum, tapi dia tidak. Setelah dia berkata seperti itu, dia katakan, Tuhan, ingatlah akan daku ya, kalau engkau sudah ada di sana nanti. Dan Yesus berkata, hari ini juga ya, saat ini juga engkau sudah bersamaku di Firdaus. Amin, saudara ya, di Firdaus ya. Ini bicara tentang dunia pada saat itu Yesus masih ada di muka bumi, tapi dia sudah berbicara tentang Firdaus itu yang indah ya. Dan saya yakin dan percaya, saya dan Anda di ruangan dimanapun Anda berada, kita juga harus melakukan satu penundukan diri, bukan hanya kepada manusia, terlebih lagi kepada Tuhan. Kenapa? Because Paul says that because we are saved, we should live like it. Artinya, saudara,
Paulus sendiri mengatakan ya, kalau kita merasa telah diselamatkan, we are saved gitu. Kalau saya dan Anda merasa bahwa kita sudah diselamatkan, maka kita seharusnya we should live gitu like it. Seperti itu. Ya, seperti apa? Seperti tadi saya katakan, penundukan diri kepada Tuhan, every aspect ya, emotional, amin saudara ya. Jadi setiap aspek tuh emotional. Waktu saya menyampaikan firman Tuhan kok nggak ada emosinya. Oh iya, karena saya sedang menyampaikan kata-kata yang indah dari Tuhan. Sedangkan kalau saya ada di jalan ya biasalah Pak, kalau emosi itu naik. No, amen. Because God is interested in, Dia selalu tertarik kepada in every part of our lives. Maupun Anda di mobil, maupun dalam perjalanan, bahkan di tempat ibadah, di tempat tidur sekalipun, every aspect of our lives to God, Tuhan itu sangat tertarik dan Dia mau terlibat di situ. Dia mau dilibatkan di situ. Dan Dia mau bahwa saya dan Anda selalu bisa mempermuliakan nama Tuhan di segala aspek hidup kita. Kita akan bilang, itu terlalu sulit. No. Kenapa demikian? Because we are saved. Itu kata kunci. Paul berkata bahwa we are saved. Kita telah diselamatkan. Dan orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, itu should, saudara, ya, live. Jadi semestinya, seharusnya hidup seperti itu. Kenapa? Sudah diselamatkan. Perkara-perkara yang sulit, perkara-perkara yang susah, perkara-perkara yang tidak masuk akal, perkara-perkara yang kita seharusnya tidak mendapatkan, Tuhan telah berikan kepada kita. Tuhan telah menganugerahkannya kepada kita. Oleh sebab itu, Dia katakan bahwa barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, so ketika saya dan Anda menjadi orang-orang yang belong to Christ Jesus, yang menjadi milik Kristus, ya, have crucified, harus menyalibkan daging. Amin. Harus menyalibkan daging. Kalau Anda tanya kepada saya, in what way? Tadi dikatakan emotional, ya, physical, ya, secara fisik, emosi, fisik, social, ya, di masyarakat, saudara, ya, bahkan di intellectual, di dalam kepandaian, kepintaran. Jangan kita merasa diri kita adalah orang yang pintar, summa cum laude, magna cum laude, S3, doktor, profesor, ya. Tuhan hormati itu, tapi Dia selalu mau supaya Dia dilibatkan dan terlibat. Dia selalu tertarik di dalam setiap kehidupan kita, termasuk gelar profesor kita, termasuk gelar S2 kita, master kita, bahkan tidak bergelar sekalipun, saudara, Dia tetap tertarik di dalam setiap aspek hidup kita, ya. Bukan hanya di emotional, physical, social, intellectual, bahkan dalam vocational, ya. Vocational itu artinya di dalam kelebihan, di dalam talenta gitu, saudara, kemampuan, bakat gitu, ya. Dia mau selalu tertarik. Kalau ternyata dari lahir kita mendapatkan bakat itu menyanyi, memuji, Dia selalu tertarik untuk meningkatkan itu, ya, to increase, ya. Selalu Dia tertarik untuk terus supaya orang ini semakin lama semakin hebat. Tuhan tidak pernah menghalang-halangi. Kenapa demikian? Loh, Dia selamatkan kita, ngapain Dia halang-halangi kita, ya? Dia berikan nyawanya, hidupnya gitu, segala sesuatunya buat saya dan Anda tanpa reserve, dari tanpa syarat, tanpa apapun. Kau harus berbuat baik, tidak. Dia hanya berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya, only believe, saya dan Anda hanya percaya kepada Dia. Tentunya orang yang percaya, berapa kali saya katakan, harus punya kriteria itu. Apa? In emotional, physical, social, bahkan intellectual, vocational. Banyak orang yang sudah pintar seringkali tidak bisa lagi diatur oleh Tuhan. Betul apa betul? Iya, ada, tidak semua. Tapi mostly, saya bisa melihat, bahkan saya mengalami, bukan hanya saudara, tapi saya, kalau saya sudah merasa diberkati, saya sudah merasa punya segalanya, saya rasanya pinter, saya rasanya bisa melakukan ini, itu, dan orang memuji saya, kadang masuk itu, saudara. Roh apa ini? Roh kedagingan, ya. Roh kedagingan, ya.
ia telah menyalibkan daging. Itu kita tidak boleh, dan kita tidak bukan bagian dari itu. We are not belong. Amen. Kita bukan milik itu lagi. Kita bukan bagian itu lagi. Kita telah menyalibkan. Alkitab katakan have crucified the sinful nature, ya. Alkitab katakan dalam bahasa Inggris dikatakan sinful nature. Dalam bahasa Indonesia dikatakan dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kenapa harus ada segala hawa nafsu dan keinginannya? Alkitab katakan di dalam in English translation, di situ dikatakan memang itulah sinful nature, ya. Satu dosa asal gitu ya, atau satu dasar gitu ya, biasa gitu. Petrus pernah berkata kepada kepada Yesus, dia katakan depart from me Lord, because I am a sinful man. Aku ini orang yang berdosa. I am a sinful man. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengerjakan segala sesuatu dengan sempurna tanpa pertolongan Tuhan. Jadi dia katakan semenjak lahir aku ini memang sudah orang yang berdosa. Aku mendapatkan dosa asal itu. Dan apalagi ketika aku tidak menuruti kebenaran-Mu, ya. Terus aku terjatuh karena aku tidak fokus kepadamu, aku fokus kepada orang lain, kepada suasana, situasi. Aku tidak fokus kepada Engkau, tapi fokus kepada banyaknya ikan yang aku tangkap, ya. Sehingga aku berkata, wow, Engkaulah Tuhan di atas hasilku. Jadi banyak orang seringkali menyatakan dirinya dia pintar, dia hebat, dia luar biasa, tapi dia lupa bahwa intelektualnya juga harus melibatkan Tuhan. Intelektual atau kehidupan, kepintaran dan kepandaiannya harus berbasic kepada Tuhan, karena Tuhan selamanya tertarik dengan semua aspek kehidupan kita, every part of our lives, ya. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan? Ketika Rasul Paulus katakan, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Nah, saya mau ajak saudara untuk melihat sesuatu yang baik di sini, ya, bahwasanya Paulus mengatakan demikian karena dia tahu yang pertama yang harus saya dan Anda miliki adalah bagaimana di dalam pikiran kita, ya, kita harus memiliki the word of Christ, ya. Di dalam pikiran kita itu harus dipenuhi dengan firman Kristus. Amin, saudara. Jangan dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang salah gitu, ya. Pikiran yang salah tentang orang tua, pikiran yang salah tentang anak, pikiran yang salah tentang pasangan hidup, pikiran yang salah. Bukan berarti bahwa kita tidak perlu mewaspadai dan juga hidup di dalam kehati-hatian, bukan itu maksud saya. Tapi pikiran ini tergantung kita. Kita mau isi dengan hal-hal yang kotor atau kita mau isi dengan hal-hal yang bersih. Dan hal yang bersih itu adalah the words of Christ, ya, perkataan Kristus. Anda lihat dari A sampai Z, perkataan Yesus tidak ada satupun yang salah, ya. I challenge you, tidak ada yang salah, ya. Anda bisa bertanya kepada siapapun yang ahli di dalam kebenaran firman Tuhan, maka saya pastikan bahwa dia akan memiliki satu jawaban yang tepat buat Anda, as long as ketika dia menjabarkan itu di dalam pikiran Kristus, ya. Oleh sebab itu Alkitab juga katakan biarlah kita mengenakan pikiran Kristus, ya, bukan pikiran yang lain, ya. Pikiran yang satu bisa benar, pikiran yang lain mungkin agak salah, pikiran yang satu bisa agak salah, yang ini mungkin salah, setengah benar. Tapi kalau kita masukkan pikiran Kristus, maka segala sesuatunya menjadi benar, karena hanya dialah kebenaran itu sendiri. Dan yang kedua, the love of Christ. Amin, saudara. Bukan hanya pikiran, tetapi cinta Kristus. Ayo, kalau kita kehilangan cinta, kita kehilangan kasih, maka saya yakin dan percaya hanya dengan kasih Tuhan kita bisa mengembalikan kasih yang mula-mula, atau bahkan kita bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama sedemikian rupa, ya. Tidak ada kasih yang lebih besar selain daripada Yesus bilang seorang sahabat yang memberikan nyawanya kepada
sahabatnya, ya. Nah, Anda lihat bagaimana Yesus yang selalu menyatakan kita adalah sahabat-sahabatnya. We are a friend of God. Amin. Dan dia berikan nyawanya itu. Luar biasa kan? Oleh sebab itu, kematiannya jangan kita sia-siakan, tapi biarlah kasih dari Tuhan, the love of Christ. Yang pertama adalah the words of Christ, ya. Kata-kata daripada Kristus itu memenuhi pikiran kita, sehingga akhirnya pikiran Kristus itu ada dalam pikiran kita. Yang kedua, ini bicara tentang the love of Christ will be behind your action. Artinya kasih Tuhan itu menjadi pendorong, ya, karena dia ada di belakang, behind your actions, ya. Jadi yang mendorong kita melakukan segala sesuatu itu karena kasih Kristus. Kurang ngerti, Pak? Nah, pada saat kita memberi, yang mendorong kita adalah kasih Kristus itu. Bukan karena kita mau sok, kita mau katakan iya karena gue mampu, lo nggak mampu. Itu bukan kasih Kristus, ya. When we give, kita memberi karena kasih Kristus. Dorongannya apa, Pak? Karena kasih Kristus. Alasannya apa? Karena kasih Kristus. Brother, karena kasih Kristus, ya. Pikiran Kristus ada dalam hidup kita, dan kasih Kristus yang mendorong kita berbuat dan bertindak itu tidak akan pernah bisa disalahkan, karena kasih Kristus itu sempurna. Dan yang terakhir, yang ketiga, the power of Christ, ya. Kuasa Kristus, the power of Christ will help you control your selfish desire, ya. Alkitab katakan jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Hal yang ketiga, bagaimana kita bisa dipimpin oleh Roh sedemikian rupa. Kita kenal tentang, atau tadi dikatakan the words of Christ, firman Tuhan, firman kata-kata Kristus yang ada dalam pikiran kita. Dan yang kedua ini bicara tentang the love of Christ will be behind your action, karena kasih Tuhan yang mendorong kita untuk melakukan segala perbuatan-perbuatan kita, bukan karena lust, bukan karena daging, bukan karena hawa nafsu, tetapi karena kasih Kristus. Dan yang ketiga, the power of Christ will help you control your selfish desire, ya. Dengan kuasa daripada Kristus, kita akan ditolong dan tertolong, ya, untuk mengontrol segala bentuk keinginan atau selfish. Itu bicara tentang keserakahan, atau mungkin bicara tentang egoisme, ya. Maunya kita. Tapi hanya kuasa Tuhan yang memampukan kita untuk ditolong dan tertolong dari hal-hal yang tidak diingini oleh Tuhan, ya. Dan hal-hal juga yang kita tidak ingini sebetulnya. Kalau saya berjumpa dengan manusia, ujungnya dia mengatakan demikian setelah dia melakukan kesalahan. Sebetulnya keinginan saya enggak itu, Pak. Dan saya ingat kata-kata daripada Rasul Paulus, yang kuinginkan sebetulnya perbuatan baik, hal yang baik, tapi kenapa selalu hal yang jahat keluar? Saya mau katakan buat saudara, dengan kuasa Tuhan itu menolong kita untuk meredam, bahkan keluar daripada keinginan-keinginan pribadi, keinginan-keinginan keserakahan, keinginan-keinginan daging, dan segala hawa nafsunya, ya. Dan terakhir, Alkitab katakan, janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Betul kata saya, ya. Kalau ada seseorang sedang melakukan katakanlah selebrasi, ya, mungkin dalam bentuk kata-kata, mungkin dalam bentuk di media sosial, ya, jangan ditantang dan jangan masuk di dalam keributan dan bahkan saling membenci satu dengan yang lain, ya. Berarti orang tersebut tidak memiliki kuasa Tuhan, karena kuasa Tuhan tidak diperlukan untuk hal-hal yang seperti itu. Bahkan dia menghilangkan keinginan-keinginan daging, ya. Selfishness itu bicara tentang sesuatu yang hanya dirinya sendiri, selfish, ya. Mementingkan diri sendiri, tidak mementingkan kepentingan orang lain. Biarlah dia senang berselebrasi, mungkin di dalam media sosial, sudahlah, ya. Kalaupun kita nasihatilah dengan baik, ya, karena perkataan Kristus itu adalah perkataan-perkataan yang baik.
Dan yang ketiga, kalau kita lihat kasih Tuhan itu adalah kasih Tuhan yang sempurna. Dia menutupi banyak dosa dan kesalahan. Tuhan Yesus memberkati.